Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabarnya baik-baik aja. Diliatin kucing. Nah, posisi saya sekarang ada di Citra Maja City 2 teman-teman ya. Citra Maja ini daerahnya Lebak, Banten teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru nonton video saya ini daerah mana bang? Ini daerah Lebak, Banten, Maja ya. Nah, di video kali ini saya mau nengokin rumah lagi ya. Alhamdulillah ada lagi requestan ya. Langsung 3 atau 4 klaster gitu ya yang akan kita tengok kali ini. Nih klasternya ya, klaster Ananya, Ubud, Parkland, sama Onyx ya. Kalau Onyx itu sebenarnya dia bukan Citra Maja, dia Permata Mutiara Maja, tapi dekat sama Citra Maja. Jadi ya saya gabungin aja deh ya. Oke teman-teman, saya ucapin makasih buat yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga informatif juga buat teman-teman mungkin yang mau nyari rumah, bisa jadi referensi ya di sini. Karena banyak juga rumah di sini yang disewain atau dijual gitu. Jadi ini Citra Maja ya, dari Ciputra, pasti udah berpengalaman banget. Kalau kita lihat di dalam juga rumahnya bagus, tertata dengan rapi, tamannya juga hijau. Cuman memang masih sepi penghuni karena emang jaraknya yang masih agak jauh ya, dan aksesnya juga masih terbatas banget, hanya mengandalkan kereta ya dari stasiun Maja gitu teman-teman. Stasiun Maja dari gerbang Citra 2 tadi itu sekitar 1,5 kilo ya, jadi deket lah kalau dari gerbang utamanya. Nah, sebelumnya juga saya mau ngucapin makasih buat yang udah request, yang udah mempercayakan nengokin rumahnya ke saya. Semoga rezekinya diganti dengan berkali-kali lipat ya, dan mudah-mudahan rumahnya bisa cepat-cepat dihuni ya, entah itu disewain atau dijual. Amin. Dan juga nih saya mau ngomong untuk pihak Ciputra atau mungkin salesnya dari pihak Ciputra ini yang nonton ya. Saya mau ngingetin aja, mau ngomong di awal kalau sebenarnya saya tuh nggak ada niatan apa-apa ya untuk melihat perumahan di sini tuh, nggak ada niatan apa-apa tuh, maksudnya bukan mau ngejelek-jelekin, mau cari aib, bukan ya. Karena saya tuh emang alhamdulillah gitu diamanahin untuk nengok rumahnya. Kan ini juga ngebantu customer dari Ciputra Group juga gitu, dari perumahan ini juga. Customer-customernya yang nggak sempat kesini saya bantu pantauin gitu, nengokin rumahnya. Jadi kan sama aja saya juga ngebantu pihak Citra Maja gitu kan. Kesatu itu, kedua juga sebelum setiap video kan saya udah bilang, wah di sini enak nih, adem, sepi gitu kan, rapi. Kan itu bukannya itu malah muji ya, bukan ngejelekin gitu kan. Nah, dan masalah sepi itu kan emang suasananya kayak gitu, apa adanya gitu loh. Kita kan ngomong apa adanya, emang sepi ya sepi. Itu pun kan sepi udah saya jelasin kenapa penyebabnya sepi gitu. Karena kan jaraknya jauh gitu kan dari pusat kota kan itu. Jadi, dan sepi pun kalau kata saya kan berkali-kali saya bilang, sepi pun sebenarnya bukan nilai minus juga, bukan kekurangan juga. Di satu sisi kan orang juga mungkin ada yang suka sama suka sama kesepian gitu ya. Ada yang suka sama suasana yang sepi kayak gini. Buat orang-orang yang agak introvert gitu kayak gua yang nggak suka keramaian, pasti suka tinggal di tempat kayak gini gitu loh. Jadi sepi juga bukan aib, bukan kekurangan, tapi emang keadaannya yang sementara ini emang kayak gini gitu. Jadi nggak ada niatan yang lain-lain ya, semoga bisa dipahami oleh pihak Ciputra, oleh sales-salesnya juga. Soalnya ada yang WA saya juga bilang kan, Citra bagus gini-gini, ngebagus-bagusin ya, emang bagus, emang siapa yang bilang jelek gitu loh. Kan dari awal juga saya bilang ini bagus, rumahnya rapi, tamannya hijau. Coba aja teman-teman tonton video-video saya sebelumnya yang nengokin rumah di sini. Ya sepi ya karena emang aksesnya aja, kan udah saya bilang gitu kan. Jadi bukannya saya mau ngejelekin ya, jadi jangan salah paham. Nggak ada niat untuk ngejelekin atau yang lain-lain gitu loh. Jangan suuzon lah sama saya gitu. Ngapain juga saya kayak gitu ya, berbuat merugikan orang lain, zolim juga ngapain gitu. Bukan tipe-tipe saya banget lah. Saya orang yang nggak suka nyari kontroversial, nggak suka nyari keributan gitu. Justru saya pengen ngebantu gitu kan. Buat teman-teman yang rumahnya di sini yang nggak keurus, yang nggak kerawat, kan saya tawarin juga jasa ngerawatnya, nengokin gitu kan. Jadi saya tuh niatnya ngebantu semangatnya, bukan mau nyari-nyari kesalahan atau apa-apa ya. Jadi mohon dipahami itu ya. Buat untuk pihak Ciputra saya ucapin makasih sebelumnya. Ya saya izin ya untuk ngeliput ini klaster-klaster di sini. Ini juga permintaan dari para pemilik rumah di sini gitu ya, untuk nengokin rumahnya gitu. Semoga nggak disalahpahamin ya. Terus komen juga dia, tapi itu komen netizen bang, ngadi-ngadi ada-ada aja gitu kan. Komen-komen netizen ya, netizen mah gimana ya, namanya orang banyak kan, dengan berbagai macam IQ ya kan, dengan berbagai macam sifat. Kita nggak bisa ngontrol mereka harus komennya positif semua, nggak bisa.
Namanya netizen mah komen ya ada-ada aja pasti, mau yang negatif, yang positif gitu. Tapi kita fokus yang positifnya aja. Jadi pihak Ciputra udah fokus aja gitu untuk pengembangannya, yang ada yang kurang bisa ditingkatin gitu kan. Kalau ada yang gak jelas komen-komen namanya ngapain diladenin. Soalnya juga ada yang komen, sayang banget rumah subsidi nggak ditinggalin ya kan. Itu bukti yang nonton itu nggak semuanya nonton videonya gitu, nggak semuanya cerdas gitu, nggak semuanya literasinya tinggi. Udah jelas-jelas ini perumahan Citra gitu kan. Citra mah nggak ada subsidi setahu gua. Ini rumah-rumah komersil semua, meskipun mungkin bentuknya kecil kayak rumah subsidi, tapi itu rumah komersil gitu. Jadi macem-macem lah namanya netizen mah, nggak usah diladenin gitu. Kita nggak bisa ngebungkam mulut banyak netizen gitu. Sebanyak itu kita bungkam susah. Tapi kita bisa menutup kedua kuping kita dengan tangan kita gitu. Kalau ada komen-komen negatif tentang ini yang mereka salah paham, mungkin nggak nonton videonya segala macem, ya udah biarin aja. Itu mah urusan mereka gitu. Yang penting Citra fokus aja lah sama pengembangannya, terutama nih akses jalannya juga nih. Mudah-mudahan ada jalan alternatif ya, bikin jalan baru gitu yang ngehubungin Citra sama Podomoro Tenjo tuh kan deket tuh. Kalau ada akses aja dari Citra ini ke Podomoro Tenjo gitu kan, dengan akses yang kayak gini modelnya enak gitu. Mungkin orang jadi nggak males ya buat kesini. Karena kalau sekarang akses utamanya itu kan masih akses ini ya teman-teman ya. Jalan utamanya tuh masih akses jalan antar provinsi. Dan itu tuh masih banyak mobil-mobil besar gitu loh. Jalannya juga banyak yang ngertak, nggak enak lah. Kalau bisa bikin jalan baru lagi sih bagus. Ini masukan aja loh ya. Oke, kita akan cari dulu nih Geraha. Oke, bentar ya, saya akan lihat Google Map dulu ya untuk klaster Ananya tuh di mana sih? Kayaknya kelewat deh. Oke, kelewat teman-teman. Terus kan saya nerbangin drone ya, gitu kan, lihat-lihat suasana klasternya dari atas. Ada yang komen gitu, kalau gitu ngapain lu bang nerbangin drone di situ ngeliatin rumah yang lain? Harusnya fokus aja rumah yang di request gitu, yang diliatin, gak usah rumah-rumah yang lain. Nah itu berarti nggak nonton video gua juga. Video gua kan udah gua bilangin kenapa gua nerbangin drone terus jalan-jalan ngelilingin klasternya tuh apa, biar ngebantu juga teman-teman yang nggak request, biar kelihatan lah rumahnya. Mungkin siapa tahu yang nonton ada yang punya rumah di klaster itu juga, yang nggak request gitu kan, nggak request nontonin nggak request buat ditengokin rumahnya. Tapi kan setidaknya kalau gua keliling mungkin nanti rumah dia kelihatan lah gitu, sedikit meskipun sedikit-sedikit gitu ya, meskipun cuma sekedar kelewat doang gitu. Tapi kan setidaknya dia bisa lihat, oh itu rumah gua tuh gitu kan. Jadi niat gua juga ngebantu gitu loh. Dan bener kan ada yang komen juga tuh di cluster Parkview kemarin, oh itu rumah saya bang, kesorot sama drone abang, makasih gitu kan. Jadi niatnya gitu, nggak usah negatif thinking lah sama gua. Gua bukan orang tipe-tipe yang suka nyari masalah kok, bukan orang yang suka nyari ribut. Ngapain sih? Niat saya baik kok, udah saya bilangin kan, niatnya juga untuk ngasih lihat rumah-rumah di sini gitu kan, suasananya. Dan juga mungkin nanti teman-teman yang pengen beli rumah di sini kan ada gambaran, oh iya di sini kayak gini gitu kan, keliling-keliling, nggak cuman lihat rumah yang di request doang gitu loh. Oh iya, mungkin video ini juga bakal saya gabungin ya, kan ini ada 4 klaster nih, mungkin saya gabungin aja satu video. Kalaupun nanti panjang, nanti saya kasih time stepnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tuh di timelinenya yang merah itu, nanti ada titik-titik tuh. Jadi nanti menit sekian klaster ini, menit sekian klaster ini gitu ya. Nanti juga saya taruh di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung loncat nih ke klaster ini misalkan, kita kan sekarang ke klaster Ananya dulu. Nanti teman-teman kalau yang pengen langsung ke klaster misalkan Onyx atau apa gitu, nanti lihat aja di deskripsi ya. Saya taruh di situ. Ini mana ya? Kok coba nanya, Mas, klaster Ananya di mana ya? Ananya ini Kintamani. Masuknya ke Kintamani, masuknya? Oh, ke dalam. Oh, jadi ke Kintamani ya? Makasih, Pak. Oh, jadi klaster Ananya itu masuknya ke Kintamani ya? Pantesan di Google Map-nya kok ini di dalam Kintamani. Maksudnya jadi di dalam klaster Kintamani ada klaster lagi gitu. Jadi klasternya beranak di dalam. Ya maaf ya, saya baru kesini juga soalnya kalau klaster Ananya. Oh iya, buat teman-teman yang pengen
apa namanya, request juga buat ditengokin rumahnya. Banyak sih yang udah nanya-nanya, tapi ini baru beberapa yang akhirnya eksekusi langsung gitu ya. Masih banyak yang mungkin masih mempertimbangkan. Terserah ya, saya nggak maksa sih. Kalau nggak ragu ya nggak usah, nggak apa-apa. Kan niat saya juga ngebantu kan. Ya saling membantu lah, teman-teman membantu saya juga dari segi pemasukan, alhamdulillah kan. Teman-teman juga kebantu lah, dipantauin, ditengokin rumahnya. Gitu teman-teman. Jadi silakan ya, hubungi aja nomor saya di WA ini. Nah, atau nanti di deskripsi juga saya kasih ya. Nah nih klaster Kintamani. Paham sih, klaster anaknya di dalam sini ya? Iya, di sini. Masuk kanan ya? Masuk kanan ya. Oke, siap. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Dan tuh, lihat teman-teman ya. Ini yang bikin saya kangen buat ke Citra Maja lagi tuh gini tuh, lihat, bersih, tamannya hijau, rapi, rumahnya bagus, tertata rapi dan sepi gitu. Kalau saya malah suka sih, tuh lihat ya kan? Teman-teman lihat gak? Enak banget gitu, hijau. Jadi kayak kesana tuh kayak rumah mewah-mewah gitu loh. Rumah mewah di Tangerang tuh, di BSD tuh dalamnya kayak gini loh, sepi, jarang gitu banyak orang tuh. Karena nggak semua orang bisa beli rumahnya, harganya puluhan M kan kalau di ini. Nah ini dia rumahnya ya, anaknya. Jadi ada plus minusnya lah. Sepi itu bagi orang mungkin nggak suka, tapi bagi sebagian orang juga mungkin malah nilai plus, suka gitu. Oke, kita cari rumahnya dulu ya. Ini klaster anaknya, ternyata dia di dalam klaster Kintamani ya. Oke, ntar ya kita akan cari dulu rumahnya. Oke teman-teman, ini dia nomor rumah yang akan kita tengokin yang pertama ya. Klaster anaknya L18 nomor 2. Nah ini Kak, untuk kondisi rumahnya semuanya depannya bagus ya, baik, karena emang pasti dirawat sama security di sini kan, bayar IPL ya setiap bulannya. Nah ini kondisinya, di sampingnya udah ada yang nempatin ya, jadi nggak sepi-sepi amat ya. Di depan ini juga ada yang nempatin, yang ini. Jadi ini posisinya hook. Nah kita akan coba lihat ya. Jadi si kakaknya request sekalian di shoot tulisan yang ada di jendela, karena ini kan mau disewain teman-teman. Rumah ini disewain per tahun ya. Setahunnya itu kalau nggak salah katanya cuma 5 juta teman-teman. Itu murah banget. Kalau di kota nggak ada tuh ya yang setahun 5 juta. Ini setahun 5 juta teman-teman. Disuruh di shoot tulisan di jendelanya, tapi udah luntur. Saking udah lamanya nggak ditengokin, tulisannya sampai luntur. Jadi nanti saya tulis aja nomor WA si kakaknya di sini. Teman-teman nanti yang minat dengan rumah ini untuk disewa per tahunnya, nah bisa kontak aja nomornya ya. Ini token listriknya, dan ini kondisi rumahnya lebih bagus ya, lebih mending gitu. Dari retaknya, retak-retak gini normal. Ini juga ya kena air gitu kan, normal lah, wajar. Yang lain juga kayak gitu, tapi nggak ada retak yang parah yang sampai bikin rumah rusak tuh nggak ada tuh ya. Mulus, retak-retak helai rambut doang. Ini juga masih kekunci di dalamnya. Nih. Ya itu dalamnya, wajar lah ya kotor karena kan nggak ditempatin. Ada akar merambat juga masuk. Ini juga area depannya, tamannya ya. Ini carportnya. Carport juga masih rapi. Overall pokoknya kondisi rumahnya bagus Kak ya. Ini juga nih untuk air, itu tong sampahnya juga bagus. Nah ini ya, posisinya di hook. Kita akan lihat ke belakang. Kita akan lihat ke belakang teman-teman. Nah ini belakangnya tuh, belakangnya juga ada yang nempatin, udah direnov malah. Ini hooknya bagus ya, enak. Udah di hook terus di ujung lagi. Ini saya suka nih posisinya. Jadi nggak berisik sama tetangga ya. Tetangga paling dari depan doang. Samping sininya nggak ada. Nah ini bagian belakangnya, nih ada yang renovasi. Oke, kita akan coba masuk ke bagian belakangnya. Duh, banyak kayu guys, banyak pakunya, hati-hati. Nah ini ya belakangnya, tuh belakangnya juga masih bagus ya, masih mantep ya, nggak ada yang retak parah-parah gitu, nggak ada tuh. Nah itu misi Bu. Ya jadi ini belakangnya aman ya. Ini tapi rumput belakangnya agak panjang sih, ini kayaknya belum dipotong lagi nih. Kita akan coba cek yang belakang. Kesini, masih dikunci juga, aman. Nih ya view-nya. Ini kondisi pintunya nih Kak. Karena rata-rata pintunya tuh dari triplek gitu ya. Jadi banyak yang udah kayak gini.
Tapi ini mending sih, masih bagus gitu. Biasanya yang banyak yang retak-retak bawahnya. Udah keropos gitu. Ini mah enggak sih, masih bagus ya. Oh, ini satu kamar ya? Oh, ini satu kamar doang teman-teman. Jadi kamarnya ini doang. Tapi belakangnya luas ya. Satu kamar tapi belakangnya luas gitu. Jadi ini udah kamar mandi nih. Satu kamar mandi doang gitu. Nih untuk tembok sampingnya juga bagus. Intinya nih bagus nih rumahnya nih. Ini drainasenya juga rapi ya, tuh dalam. Jadi nggak bakal banjir ini mah. Bagus drainasenya. Tertata dengan rapi. Enak ya. Ini keren nih teman-teman yang mau kontrak ya, per tahun 5 juta doang. Nanti hubungin aja nomor di video ini ya. Ini untuk kamarnya ya. Jadi dia satu kamar. Oh, di kamarnya ada yang retak kak. Tuh. Sayang banget. Di dalam malah ada yang retak ya, kelihatan nggak? Tuh. Justru ada yang retak di kamarnya ya. Nah di sana tuh kelihatan. Jadi sayang banget nih retaknya, tapi nggak parah sih, nggak nganga banget, nggak. Mudah-mudahan bisa diperbaiki itu mah ya. Ya retaknya dikit lah, nggak parah gitu. Oke, kita lanjut ya melalui drone. Habis ini kita akan pantau dari udara. Yuk. Oke teman-teman, kita sudah mengudara nih ya. Kita akan cek via drone-nya atapnya kayak gimana. Harusnya sih normal ya. Harusnya atapnya masih bagus, karena yang kemarin aja yang bawahnya udah retak-retak, atasnya bagus. Apalagi ini yang bawahnya aja masih bagus, harusnya atasnya juga masih bagus ya. Kita akan cek tuh, genteng-gentengnya masih aman ya, masih rapi, nggak ada yang bocor ini mah tuh. Nah ini belakangnya percis ada yang lagi renovasi nih, tuh ada yang lagi renovasi. Jadi samping kanan dan belakang ada yang nempatin ya, buat teman-teman yang mau ngontrak di sini. Jadi enak ya, nggak sepi lah gitu. Nah di samping kanannya ini ada yang nempatin tuh. Ini posisi belakangnya ya. Jadi aman ya untuk yang nomor ini. Silahkan teman-teman sekali lagi yang mau nyewa per tahun murah nih ya, bisa kontak aja nomornya di sini. Oke, abis ini kita akan ke next rumah ya. Sama-sama masih klaster Ananya, kita akan pindah dulu. Yuk. Cukup ya untuk via drone-nya, cukup jelas ya. Tuh. Ini bagus sih, kualitas rumahnya di sini bagus. Yaudah ya, kita lanjut. Oke, next kita ke klaster Ananya, masih klaster Ananya. Ini rumahnya satunya lagi. Minta ditutup nomornya, jadi udah kita tutup ya, aman. Nah, ini untuk klaster Ananya yang satu lagi nih. Mas ya, untuk kondisi rumahnya klaster Ananya ini overall bagus semua ya. Nggak separah yang klaster kemarin tuh, yang parah video sebelumnya ya. Ini untuk tembok-temboknya masih bagus. Ini token listriknya ya. Tuh. Masih bagus ini. Kita akan lihat dalamnya. Oh, dalamnya juga ada retakan tuh ya di tembok kamar mandinya. Nah, kalau yang ini 2 kamar ya. Kalau yang tadi kayaknya 1 kamar deh, yang ini 2 kamar. Ya itu banyak tumbuhan merambat ya pasti. Tapi itu banyak retak juga tuh di tembok yang pintu tuh. Nah, terus kondisi untuk depannya ada yang huni ya di sini. Jadi nggak terlalu sepi lah, di sini ada yang huni. Nah, untuk taman seperti biasa ya, pasti rapi karena udah bayar IPL setiap bulan. Ada yang ngerapihin untuk area eksteriornya, taman-taman gitu. Tapi ini untuk besi airnya kok udah kayak gini banget ya, udah rusak. Terus ini juga untuk sampahnya juga tuh rusak kayak gitu. Diapain itu? Nah ini juga untuk tembok yang depan sini juga ya, kayak gini suasananya, kondisinya. Ini ada yang retak nih, tapi itu doang sih ya. Ini untuk yang daerah kamarnya, kita lihat. Ya, banyak tumbuhan merambat. Ih, ini juga retak nih. Tapi retaknya tuh nggak banyak gitu, maksudnya nggak gede-gede kayak yang sebelumnya. Ini ya kayak gini, kayak gitu. Dalam-dalam juga ada beberapa ya. Tapi overall masih mending lah ini. Kita akan cek yang belakangnya. Kita ke belakang yuk. Ini biasa buat bakar-bakar sampah ya. Ini sampingnya. Ini sampingnya juga temboknya masih aman ya kalau kita lihat. Jadi nggak retaknya nggak banyak gitu, kayak gini doang. Wajar lah ini karena kena matahari, kena hujan gitu ya. Kayak gitu. Kita akan cek ke belakang ya. Nah belakangnya juga udah ada yang huni nih.
Jadi belakang udah ada yang huni 2 rumah lagi dia. 2 rumah dijadiin 1 tingkat lagi. Ini area belakangnya juga masih bagus. Ya. Atap-atapnya juga masih bagus. Kita akan cek. Ini kamarnya tuh. Ini juga tembok-tembok yang di sininya nih. Kayak gini ya. Itu banyak yang runtuh tuh. Oh, plafonnya. Plafonnya. Lihat. Kelihatan nggak? Plafonnya ini rubuh. Ntar gua naruh kunci motor di motor aman nggak, takut hilang lagi ntar. Nih tuh. Untuk plafon. Kelihatan nggak? Jadi kok bisa itu plafon belakangnya runtuh ya? Depannya bagus, ternyata dalamnya ada aja yang runtuh kayak gitu. Nih tanaman rambat dari sini ya banyak. Tuh. Dari sini nih banyak banget. Nih dalamnya. Ya. Di sini juga aman, atas-atasnya juga aman. Jadi yang parah di sini tuh cuman bagian belakang nih kamar nih. Apa plafonnya jatuh ya, runtuh. Ini juga nih ya. Untuk yang atas sininya nih ada sedikit retak di ujung. Selebihnya ini biasa lah ya. Hitam-hitam kayak gitu. Karena kena hujan, kena panas. Ini ya untuk bagian bawahnya tuh. Pintu aman. Ya, dan ini masih kekunci juga. Aman ya. Dan ini keramik terasnya ya. Tadi nginjek ke sini kayak yang kopong gitu loh. Ini keramiknya. Jadi hati-hati nih, kayaknya kalau keinjek lagi atau kena yang berat-berat retak nih. Yang sini. Tadi pas diinjek agak kopong gitu, agak ada bunyi gitu. Oh iya, informasi singkat aja. Klaster Ananya ini dari gerbang utama Citra Maja 2 itu sekitar 2,1 km ya. Jadi kalau ke stasiun Maja sekitar 3,5 km lah dari klaster Ananya ini ya. Oke, ini kita akan mengudara ya via drone. Kita lihat dari atas. Harusnya aman ya. Tapi tadi ada yang jebol apa? Karena ada yang bocor ya dari gentengnya ya. Makanya jebol itu. Kalau kita lihat dari atas kayaknya nggak ada yang bolong deh. Apa di sini ya bolongnya ya? Di ujungnya sini nih. Itu kali. Ya kurang lebih begini ya atasnya. Tuh. Kayaknya dari situ kali ya, yang ujung sini nih, takutnya nih ada yang bocor dari sini nih. Nah dari sininya nih ujungnya nih, takutnya. Jadi plafonnya rusak gitu. Kalau nggak ada yang bocor kenapa bisa rusak? Apa plafonnya nggak kuat gitu kan? Nah ini belakangnya ada 2 rumah nih yang udah ditingkat tuh ya. Nah tuh. Jadi ini rumahnya di sini. Posisinya di sini ya. Dan juga kalau kita lihat rumah sebelumnya yang disewain itu di ujung sana noh. Kita akan coba. Nah, di sana noh. Di mana ya? Nah, ini nih. Yang disewain tadi yang ini nih. Rumahnya ini. Yang sebelumnya ya, yang sebelumnya ini, yang ujung tuh ada sepeda lewat. Nah, kalau yang sekarang saya tengokin yang ini di sini dia. Depannya juga udah ada tetangga ya, udah ada yang huni. Depan, belakang udah ada yang huni ya. Jadi nanti kalau mau ditempatin tuh udah ada gambaran suasana terkininya ya. Untuk daerah sini. Tapi samping kanan kiri nggak ada yang huni, jadi hanya depan belakang doang. Oke, cukup ya. Ini dia rumahnya di sini. Oke, lanjut habis ini kita ke next cluster teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, next kita di cluster Ubud ya. Kita mau ke cluster Ubud. Cluster Ubud ini di depan cluster Kuta Indah. Di situ juga ada toko bangunan, ruko-rukonya juga di sini udah banyak ya, tapi masih sedikit yang udah diisi. Kita akan coba masuk. Ini dia untuk cluster Ubud. Cluster Ubud ini dari gerbang utama Citra Maja 2 900 meteran ya. Mari, Pak. Oke, kita akan langsung aja masuk ke cluster Ubud nih, teman-teman.
Bisa dilihat ya, tamannya rapi, jalanannya juga rapi, semuanya klaster di Citra Maja itu bagus ya. Kayak gini, rapi, bersih, sepi lagi, enak lah. Nah, klaster Ubud itu terdiri dari beberapa klaster lagi ya. Damar, Campa, sama Banyan. Oke teman-teman, next nih di klaster Ubud ya. Klaster Ubud ada kepecah lagi 3 klaster. Ini klaster Ubud Damar. Nomornya juga minta ditutup, udah saya tutup ya. Nah kalau yang ini beda nih, dia udah dipasang kanopi. Tuh lihat, kanopinya juga bagus. Ini masih bagus, masih kokoh ya. Tuh temboknya udah ditembokin juga, udah dipasang AC, udah dikasih hordeng. Ini udah dikasih lampu juga. Tuh lampunya juga gede. Nggak tahu nih malam terang apa, nyala apa enggak. Ini token listriknya ya. Tuh ya, kondisinya masih bagus sih segini mah. Cuman saya nggak bisa nongol ke dalam ya, soalnya udah ditutup. Dalamnya juga udah ditutup. Depannya ada tetangga ya. Tuh ada yang isi di situ. Nah ini untuk tamannya rapi ya. Tuh carportnya juga masih rapi lah. Untuk air juga nih rapi karena dia ditutup kanopi, jadi nggak kena hujan, nggak kena panas, jadi nggak terlalu karatan ya. Udah hitam gitu, atau mungkin sebelumnya udah dicat lagi mungkin sama beliau. Ini juga nih rapi. Terus ini untuk tembok-temboknya juga depannya rapi ya. Ya retak-retak helai rambut gini aja lah. Ini ada keran. Ini keran ada airnya nggak sih? Dimatiin kali ya. Ada keran di sini, aman ya. Tuh. Masih aman sih segini mah, bisa dibilang masih layak lah. Ini udah di hordeng, nggak bisa dilihat jadi dalamnya. Keramik juga masih aman, nggak ada yang retak. Tuh kayak gitu doang ya. Ini juga pintu masih terkunci, masih aman juga ya, kualitasnya masih bagus lah. Dan ini untuk bawahnya ini udah dikasih karet gitu dia, biar nggak ada hewan yang masuk kali ya. Jadi karetnya juga masih ada, cuman udah lapuk aja. Ini untuk bagian belakangnya ya mas ya. Jadi ternyata bisa, bagian belakangnya saya lewat sana. Ternyata bisa ya, maaf tadi saya ralat, saya kira nggak bisa, ternyata bisa nih. Untuk ke belakangnya, aksesnya kondisinya begini ya. Tuh karet yang di belakangnya udah nggak karu-karuan, bawahnya juga pintunya udah begitu. Waduh, kita lihat apakah masih kekunci. Masih ya, masih dikunci juga, aman. Ini juga ditutup, nggak tahu kenapa ini. Oh ada retak teman-teman di sini. Wah retaknya lumayan gede itu kelihatannya. Udah ada keran juga. Nah ini belakangnya nih yang udah ditutup ya. Kayak gini jadi belakangnya om. Nah ini juga ada retak juga nih. Ya. Oke. Tapi untuk atas aman. Oke cukup ya untuk belakangnya. Ini ada lampu. Jadi saya kira tadi kan nggak bisa ke belakang. Di drone udah saya bilang nggak bisa ke belakang. Ternyata saya cek lagi ke drone, oh ternyata bisa teman-teman. Jadi ini ada beberapa rumah yang kosong. Saya kira ini ketutup sama ini, ternyata enggak ya. Jadi bisa kita lihat nih, udah dikasih hordeng belakangnya kayak gini. Oke. Oke, kita udah mengudara ya. Kita akan lihat via udaranya perumahan ini gimana kondisinya. Oh, jadi belakangnya udah ada yang isi. Om, belakangnya udah ada yang isi ya, jadi kita nggak bisa lihat ke belakang. Dan ternyata si omnya ini belakangnya belum di ini ya, belum direnov ya, jadi cuma depannya doang dikasih kanopi. Tapi untuk belakangnya belum direnov. Saya nggak bisa ke belakang nih, ketutup soalnya aksesnya ya. Soalnya ini banyak rumah yang udah dihuni nih, yang di sebelah kirinya belum dihuni sih, tapi udah direnov gitu. Ya, yang sebelah kiri ini kebalikan yang sampingnya, dia depannya belum dikanopi, tapi belakangnya udah ditutup. Kalau yang rumah masnya ini belakangnya belum ditutup, tapi depannya udah dikasih kanopi tuh. Jadi kebalikannya ya. Nah ini belakangnya ada yang huni ya, udah dikasih toren air juga. Terus untuk yang huni di sini depannya juga ada yang huni itu ya. Nah ini dua rumah ini ada yang huni. Jadi udah lumayan ramai sih. Di sini juga ada yang huni nih. Nah ini samping kanannya ya, ada yang huni juga. Jadi si masnya minta pantau juga samping kanan kirinya udah banyak yang huni apa belum. Ternyata udah lumayan lah ya. Udah lumayan ramai lah. Jadi belakangnya udah ada, depan ada, samping ada meskipun berjarak ya. Nggak samping banget tuh. Agak beberapa rumah
ada yang huni. Udah lumayan ramai sih di klaster Ubud ini. Ya tuh, udah banyak yang huni, lebih rame lah ini, lebih hidup suasananya juga. Tadi saya lewat banyak anak-anak yang main segala macem. Jadi lumayan lah ya untuk klaster yang Ubud ini. Nih kita akan lihat, terutama yang Damar ya. Genteng aman ya, tuh. Aman, masih rapi. Oke, cukup ya. Oke, next kita ke klaster Parkland ya. Sambil ke sana sebentar nih mau ngasih lihat si Omnya juga wilayah sekitarnya ya. Jadi rumah yang di sini udah ada yang huni nih 2. Depan rumahnya ya, depan agak kiri tapi nggak depan banget. Kalau depan bangetnya kosong. Terus arah sini juga banyak yang huni nih. Tuh. Ya kan? Udah ada akuarium, ini juga ada yang huni. Tuh 3 rumah ada yang huni dan ini dia letaknya di belakang ruko ya. Jadi ini udah ruko-rukonya nih, enak nih. Ini juga udah ada yang huni. Oh, 2 rumah dijadiin 1, keren banget, tingkat lagi. Nah itu Om gambarannya ya. Oke teman-teman, next cluster itu cluster Parkland ya. Nah Parkland ini enak nih posisinya dia. Dia ada di depan Eco Clubnya nih. Jadi di sini ada area gym, kolam renangnya juga. Saya udah pernah bikin video juga tentang water boom yang ada di sini. Water ini ya, water park, nggak gede banget sih. Ya bukan water boom lah ya, pokoknya water park gitu buat anak-anak main, enak lah. Ada kolam renang buat anak gedenya juga, ada danaunya. Dan ini untuk cluster Parkland ini terdekat gerbang masuknya itu di gerbang Citra 1 ya, sekitar 4 km dari gerbang Citra Maja utama. Tapi kalau dari gerbang Citra Maja 2 agak jauh. Jadi ini dekatnya ke gerbang utama Citra Maja 1. Nah ini Parkland, depannya udah ada Alfamart, ada Indomart juga. Jadi ini cukup enak nih cluster Parkland ini lokasinya. Tapi kita lihat kondisi rumahnya ya, kayak gimana. Oke lanjut yuk. Nah ini kayaknya tipe rumahnya rumah-rumah yang kecil gitu ya. Parkland, Parkview, yang kemarin-kemarin tuh tipe-tipe rumahnya yang kecil-kecil kayak rumah subsidi gini. Tapi ini bukan subsidi ya teman-teman. Oke kita akan cari rumahnya dulu. Nah ini suasananya tuh ya, seperti biasa ya. Ciri khasnya gini, adem, sepi, rapi, tanaman hijau gitu ya. Rumah banyak, aspal, jalannya udah bagus, enak sih. Intinya cocok lah buat teman-teman yang pengen nyari kesepian ya. Nyari kesepian. Oke kita lanjut ya. Ini untuk cluster Parkland. Untuk gambarannya nih ya Om, di sebelah sana udah ada yang huni 1 rumah ya. Tadi ada anak-anaknya juga lagi nangis. Di sini kosong, semuanya kosong. Dari rumah itu kosong. Berapa rumah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rumah kosong. Ini udah dipagar tapi nggak diisi. Nah di sebelah sananya ada lagi yang isi tuh, ada gerobak. Jadi kurang lebih begitu gambaran untuk tetangganya. Yang di sininya kosong kan, di sininya juga kosong. Tapi di sebelah sana tuh tusuk sate ada yang huni. Jadi ya nggak terlalu sepi-sepi banget lah. Depannya ada yang huni sama yang di sana. Nah ini kondisi rumahnya ya, dia nggak minta ditutup, nggak minta ditutup nomornya. Jadi kayak gini. Ya untuk kondisinya ini mending lah ya. Tapi kita akan lihat nanti yang belakangnya kayak gimana. Tapi untuk depannya mending ya. Tuh nggak ada yang retak-retak kayak gimana-gimana. Ya kalau kayak gini wajar lah ya, catnya rontok. Untuk plafon-plafonnya juga sama. Nah ini kondisi jendelanya juga aman, masih ketutup. Ini dalamnya kurang lebih kayak gini dalamnya. Ya, banyak tanaman merambat ya. Ini pintunya udah merewek ya. Tripleknya udah berewek. Masih kekunci. Ini juga banyak cat-cat yang udah runtuh. Tadi ada yang terbang burung, kaget dari dalam. Ini dalamnya nih. Kayak gimana saya nggak bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini plafon-plafonnya juga masih aman lah bisa dibilang. Ini untuk taman-tamannya juga masih kerawat, karpotnya juga masih aman. Keramik kayak ginilah jamuran, tapi nggak ada yang retak-retak gimana. Ya terus depannya juga ini aman ya, ujung-ujung sini juga aman. Ini untuk token listriknya. Ini untuk dalam kamarnya nih. Ya kayak gitu ya, nggak bisa lihat saya juga. Ini juga catnya udah rontok ya, kayak gini. Oke kita akan coba lihat yang belakangnya ya. Oh iya untuk mesin air juga aman, masih ketutup, udah masih digembok nih. Gemboknya udah berubah warna ya. Tong sampah juga aman. Yuk kita ke samping. Om, justru yang parah yang ini nih.
Ini ngelendung loh, ini melendung loh dia. Tuh. Melendung. Kelihatan nggak sih dari video, nggak kayak nggak jelas ya? Melendung tuh. Ya, kayak gitulah. Yang parah itu doang sih, kalau yang ininya normal lah. Ini nih. Nah, dan ini untuk area belakangnya ya. Area belakangnya, waduh, sampai ada tanaman gitu masuk ke dalam ya. Nih, tuh. Waduh, jadi tanaman merambat ini. Jadi ini untuk belakangnya ya, kayak gini. Masih lumayan lah ya. Pintu juga masih dikunci kayaknya, masih dikunci. Kita cek pintu yang sini ya. Bismillah. Oke. Ini dia. Saya nggak bisa lihat ya di dalamnya kayak gimana. Kurang lebih begitu dalamnya, saya nggak bisa lihat. Coba yang ini kayak gimana tuh. Ya, kayak gitulah ya. Saya nggak bisa lihat teman-teman untuk dalamnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, tapi atasnya juga masih aman. Ini untuk plafonnya, tembok-temboknya, ya untuk belakang aman lah. Bisa dibilang aman ini. Oke, kita akan nerbangin drone ya untuk lihat atasnya kayak gimana. Nah ini ya, untuk atasnya. Aman ya kalau kita lihat ya. Tuh. Kelihatannya sih aman kelihatannya. Nggak tahu nih kalau ada yang bocor apa enggaknya mah ya. Tuh. Sampingnya ini ada yang udah renov. Belakangnya. Tapi nggak dihuni ya sampingnya tuh. Jadi dia udah renov doang tapi belum dihuni. Kayak gini ya. Kalau pengen lihat dari atasnya lagi, ini posisinya di mana tuh? Ya. Di sana udah ruko-ruko. Nah, itu Eco Clubnya tuh. Jadi rumah ini dekat sama Eco Club ya. Eco Club. Di situ ada danau. Ada Indomaret. Kurang lebih kayak gitu ya. Tuh, kolam renangnya tuh ya, kelihatan ya. Tuh. Kolam renangnya. Murah kok, satu orang berapa ya? 30.000 apa 35 gitu. Di sana juga ada bundaran, suka ada pasar kaget tuh ya, ada pasar kaget tuh. Malam-malam, pasar malam ya. Tuh. Jadi ini lokasinya meskipun agak masuk ke dalam tapi enak sih, strategis. Depannya juga udah ada ruko, udah yang buka Indomaret, Alfamart gitu udah ada ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, cukup ya untuk via udaranya. Yuk kita kembali dulu. Oke teman-teman, ada updatean ya dari pemilik rumah. Katanya beliau mau menjual rumahnya. Jadi buat teman-teman yang minat dengan rumah ini, bisa hubungi beliau, nomornya ada di video ini ya. Ini nomornya. Nah, dengan kondisi rumah seperti yang di video ini ya. Teman-teman udah nonton sendiri kondisi rumahnya, kurang lebih seperti itulah. Nanti teman-teman nanya aja ke beliau harganya berapa, nego-nego langsung ke beliau ya. Oke, itu aja teman-teman. Makasih. Oke teman-teman, nah jadi ini kan Citra Maja nih, masuknya masih Citra. Nah di depan tuh ada belokan ke kiri. Nah ini belokan yang menghubungkan Citra Maja sama Permata Mutiara Maja. Jadi dia nyatu lah kayak bersamping-sampingan ya, meskipun aksesnya beda. Kalau Citra Maja kan tadi bagus ya, aksesnya dua arah gitu, satu arah. Kalau ini dia jalannya kayak gini biasa, dua arah di satu arah gitu. Jadi bukan kayak jalan yang dari Citra gitu. Ini mah jalan perkampungan aja, lewatin perkampungan juga, tapi ini nyambung gitu ya, nyambungin antara Citra Maja sama Permata Mutiara Maja. Di depan itu nanti ada Cluster Onyx ya. Cluster Onyx itu kalau nggak salah dia masuknya rumah subsidi ya. Yuk kita lanjut aja dulu jalan ya. Ini ikutin aja jalurnya teman-teman. Nih kita nemu perempatan besar, ke kanan itu cluster juga Niara Ruby. Nah ini Cluster Onyx-nya di sini nih teman-teman. Nah ini Cluster Onyx, rumah subsidi dari Permata Mutiara Maja ya. Jadi bersampingan banget sama Citra Maja, deket lah. Ada yang komersilnya juga ada teman-teman. Jadi rumah komersilnya ada, rumah subsidinya ada ya kalau di sini. Nah itu ya Cluster Onyx. Dan kualitas rumah komersil di sini juga setara sama Citra teman-teman, sama-sama bagus ya. Dari desainnya modern gitu, bagus juga sih. Dan ini one gate system lagi, rumah subsidi tapi one gate system, keren sih.
Kita akan cari rumahnya ya. Tuh, wih rapih juga ya, sama meskipun jalannya dia cuma di paving block doang ya. Nggak di ini, nggak di aspal gitu, nggak dicor. Tapi udah rapi tuh, taman-tamannya juga hijau. Enak sih. Oke teman-teman, next ini adalah cluster Onyx ya. Kalau kita bisa lihat ini rumah subsidi tapi rapih banget ya penataannya. Desain-desainnya juga meskipun sederhana lah rumah subsidi desainnya kayak gini, tapi pemilihan warna catnya tuh jadi bikin modern gitu. Gentengnya juga dia udah beton. Bagus juga sih, rapih juga ya, lihat tuh. Drainasenya juga dalam ya, gotnya ada dikasih tong sampah juga, modelnya beton gitu, ada buat pompa airnya juga. Terus ini tamannya juga cukup gede ya. Tapi kalau subsidi nggak bisa pakai carport mobil, makanya ini cuma carport motor doang. Di samping lagi ada yang renov nih, ada yang lagi mau dihuni kayaknya. Si Pak, lagi renovasi ya? Nah ini lagi renovasi, dan ini untuk kondisi rumahnya ya, dia udah ditutup nomornya. Karena ini masih baru, jadi masih fresh banget ini, masih bagus tuh. Ya masih fresh. Terus ini juga subsidi tapi udah aluminium nih. Jadi udah bukan kayu lagi ya, biasanya kan subsidi kayu, ini udah aluminium gini, bagus sih. Terus ini dalamnya juga masih rapih tuh. Kamarnya ada 2 ya. Ya menurut saya ini cukup bagus juga ternyata rumah subsidinya nih. Ini juga sama aluminium, cuman ininya doang nih kayu. Masih kayu triplek sama kayak Citra Maja kayaknya. Dalamnya kalau mau lihat kayak gimana nih. Kayak gitu ya kurang lebih. Saya nggak bisa lihat ya. Masih kekunci, aman. Ini juga keramik standar rumah subsidi ya, ukurannya kayak gini. Aman lah, ini masih bagus ini rumahnya Om. Tuh ini juga sama aluminium juga, rapih ya. Tuh kamarnya juga gede nih, yang kamar utamanya. Ini bagus sih ini. Ya bagus nih. Ini untuk buat nanti naruh keran di luar, udah ada instalasinya. Ini ya luarnya. Kayak gini suasananya ya. Depannya emang kosong ya, belum ada yang huni. Tapi di situ udah ada yang huni tuh. Tusuk sate sama sampingnya lagi renovasi nih. Sebelah sini juga belum ada yang huni. Tetangga-tetangganya jadi belum banyak yang huni ya di sini. Untuk atasnya juga masih rapi ya. Tuh. Masih bagus. Keren sih ini. Ini untuk token listriknya ya. Sip, kita akan terbangin drone ya. Home point updated. Take off. Oke, kita akan cek ya rumahnya dari atas kayak gimana. Banyak listrik, banyak kabel, hati-hati. Ya, belakangnya. Oh, jadi kamar mandinya di belakang dia. Modelnya udah di-dak gitu ya. Tuh. Ini belakangnya nggak bisa masuk ya. Ketutup aksesnya. Tapi kurang lebih begini, belakangnya juga masih bagus. Wajar lah ya ini. Rumah baru. Ya. Kayak gini ya. Oke, kita akan coba lihat sekelilingnya. Nah, itu di belakangnya ya. Ini dekat gerbang masuk juga, itu gerbang masuknya. One gate system, dan di sana itu udah Citra Maja tuh. Yang oren-oren, ruko-ruko, nah itu tuh udah Citra Maja tuh. Jadi lokasinya bersampingan banget sama Citra Maja ya. Nah, itu udah Citra Maja di sana. Tuh ya. Oke, ini untuk cluster Onyx ya. Rumah subsidi di Permata Mutiara Maja nih teman-teman. Bagus ya. Rumah subsidinya bagus nih. Kalau saya bilang ini bagus. Cuman lokasinya aja jauh ya, di Lebak, Banten. Jadi buat teman-teman yang daerah sini boleh lah ya beli rumah di sini. Kalau yang kerja di Jakarta, kalau siap dengan resikonya ya, bolak-balik naik kereta ya silahkan aja. Tuh. Rumahnya udah banyak. Rapih ya. Oke, gitu aja teman-teman ya untuk terakhir ya, ini cluster Onyx nengok rumah. Yuk kita turun lagi, cukup ya. Oh iya, saya kasih lihat dulu sebentar. Tuh di sana juga cluster Permata Mutiara Maja yang tipe komersilnya di sana banyak juga tuh. Jadi ini yang subsidinya di sebelah sana yang komersilnya tuh banyak ya. Kalau dilihat dari atas kayak nyatu sama Citra Maja, padahal ini udah beda perumahan. Dan untuk kualitasnya juga sama-sama bagus, sama-sama rapih sih.
Jadi sesuai kebutuhan aja ya. Oke, gitu aja. Makasih. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.